Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tambi di channel Bang Tambi. Kali ini Bang Tambi akan membagikan sebuah keilmuan kepada teman-teman kawan-kawan semua yang membutuhkan tentang keilmuan membuka mata batin, cakra ajana atau indera keenam dengan media minyak wangi. Nah, untuk media minyak wangi di sini Bang Tambi biasanya menggunakan minyak apel gin. Apel gin terserah mau daun 3, daun 7, daun 9 atau daun 13. Semakin banyak daunnya itu akan semakin bagus dan powernya akan lebih sangat kuat. Nah, jika teman-teman tidak punya minyak apel gin, bisa menggunakan minyak gahru ya. Minyak gahru kalau bisa teman-teman beli yang murni tanpa campuran. Jadi minyak apel gin ini selain sarana untuk penarikan benda, juga bisa untuk sarana memperkuat isi benda. Jadi power benda akan 2 kali lipat lebih kuat dengan minyak apel gin ini, dan fungsinya juga untuk penarikan benda pusaka lebih mudah dengan media minyak apel gin ini, teman-teman. Jadi cara menggunakannya seperti ini ya, teman-teman. Ini minyak terserah teman-teman mau pakai minyak ini atau minyak ini, tapi saran saya lebih bagus pakai minyak apel gin. Jadi pada malam hari ini teman-teman salat hajat 2 rakaat, lalu teman-teman setelah salam teman-teman bertawasul. Tawasulnya apa saja bebas. Setelah selesai bertawasul, lalu teman-teman wiridkan minyak ini Asmaul Husna ya. Yang pertama wiridkan ya Fatah, artinya maha membuka, itu 1000 kali. Lalu wiridkan ya Batin 1000 kali. Lalu wiridkan ya Khabir 1000 kali. Sama juga seperti ke minyak ini ya, teman-teman. Sama. Jadi yang pertama saat hajat 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bermohon agar hajat kita yang ingin membuka indera keenam atau bisa melihat dimensi lain itu tercapai, karena semua itu atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Seperti itu, teman-teman. Salat hajat, lalu selesai salam bertawasul. Setelah bertawasul, teman-teman wiridkan ini. Yang pertama ya Fatah 1000 kali. Pada saat yang ke-100 tiup 3 kali. 100 tiup 3 kali seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman bacakan ya Batin 1000 kali, sama juga pada saat itu lagi 100 tiupkan ini. Dan yang ketiga teman-teman bacakan ya Khabir ya 1000 kali juga. Nah, ini wajib diwiridkan selama 7 malam ya, teman-teman. Setelah teman-teman wiridkan, teman-teman bisa mengoleskan di bagian sini, teman-teman. Nah, nanti akan terasa sedut seperti itu, atau terasa kebas di bagian sini. Nah, jadi teman-teman jangan kaget kalau teman-teman tiba-tiba melihat penampakan makhluk astral atau cahaya benda pusaka seperti itu. Jadi untuk kelanjutannya
buat teman-teman yang sudah banyak DM ke Instagram dan Facebook kami. Jadi keilmuan menarik pusaka itu tidak gampang dan tidak mudah ya teman-teman. Jadi kita itu harus belajar tahap demi tahap, tidak seperti makan cabai langsung pedes, nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita harus, yang pertama kita harus niat dan yakin, dan yang kedua kita harus sungguh-sungguh menjalankan keilmuannya. Yang pertama kita harus belajar ilmu terawangan atau membuka indera keenam. Banyak teman-teman yang sudah saya kasih amalannya, tapi mungkin kalau menurut saya belum semuanya yang menjalankannya, karena godaan dan cobaannya sungguh lumayan. Yang kedua kita harus punya tameng atau pagar goib, dan ketiga kita harus mempunyai ilmu penarikan pusaka tersebut. Jadi mungkin tirakatnya itu banyak yang nggak sanggup karena seperti itu, karena nggak semudah seperti yang kita bayangkan. Dengan hanya sekedar kita wirid saja bisa mengambil benda pusaka juga, mungkin energinya lemah seperti batu juga bisa terambil. Cuman kan kita harus kuatkan power wirid kita agar itu bisa diambil, seperti itu teman-teman. Jadi nggak semua benda itu bisa diambil, nggak semua itu gampang dan mudah. Saya juga banyak gagal dalam pengambilan benda seperti itu, cuman saya nggak upload aja videonya. Nah, untuk kelanjutannya, jadi pada ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang sudah menjalankan wirid 7 hari yang saya kasih melalui DM Instagram atau Facebook. Jadi teman-teman saat wirid emang banyak cobaannya, banyak godaan dari makhluk astral ya. Teman-teman harap maklum adanya ya, karena namanya kita mau menembus dimensi mereka, ya pasti mereka juga bangsa-bangsa seperti itu tahu. Makanya diuji dan digoda dengan gangguan mereka seperti itu. Jadi kunci keberhasilannya itu jangan takut teman-teman, tetap yakin kalian pasti bisa. Insya Allah kalau kalian tetap yakin kalau kalian pasti bisa, seperti itu ya, nggak usah takut, karena mereka cuma menggoda saja dan tidak menyakiti kita. Seperti itu teman-teman yang sudah menjalankan 7 hari yang saya berikan melalui Instagram atau Facebook gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan DM Instagram atau Facebook Bang Tambi, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah menjalankan wirid selama 7 hari itu, setelah teman-teman bisa melihat sendiri cahaya benda itu di tempat keramat atau tempat-tempat angker, teman-teman harus menjalankan 2 tahap tersebut, harus punya tameng diri, karena beresiko karena kita mengambil benda, takutnya ada kodam tersebut tidak terima dengan bendanya diambil, kita diserang, bahaya, bisa muntah darah atau bisa menyebabkan hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah, yang ketiga kita harus menguasai ilmu penarikan ya, teman-teman. Jadi untuk secara simpel dan mudah teman-teman bisa wiridkan tanpa puasa, itu ada dengan surat Al-Fatihah selama 7 malam. Setiap malam teman-teman wiridkan surat Al-Fatihah 41 kali sebelum teman tidur. Sebelum teman tidur teman-teman sholat hajat 2
niatkan minta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita manusia biasa, tidak ada daya dan upaya. Kita minta wirid 41 kali Al-Fatihah satu malam, dan kita lanjutkan selama 7 hari itu. Lalu teman-teman untuk menjaga dirinya agar tidak terjadi apa-apa, teman-teman bacakan ayat kursi, diusap tangan, bacakan ayat kursi, tiupkan ke tangan, lalu teman-teman usap ke seluruh badan untuk sebagai taman diri sementara ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah di lokasi, ini buat teman-teman yang sudah menjalankan wirid, yang tidak mau meneruskan tirakat dengan puasa mutih ya, untuk pagar badan dan ilmu penarikannya itu kan harus dengan puasa mutih. Nah, kalau teman-teman mau yang simple, caranya seperti itu juga bisa. Yang kunci utama, kita harus komunikasi dengan sang penjaga benda tersebut, apakah benda tersebut boleh kita ambil atau tidak. Jika penjaga benda tersebut bilang ini benda ini tidak boleh diambil, ya teman-teman jangan nekat, karena itu sangat berbahaya. Seperti itu. Ada juga boleh mengambil benda ini dengan syarat saya minta minyak atau saya minta sebatang rokok, ada seperti itu juga ada ya. Itu caranya sangat mudah, kita ambil karena kita membayar. Seperti itu, kita barter ke sang penjaga benda tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan jikalau teman-teman nekat, ya tanggung resikonya sendiri. Kalau saya tuh sebelum kita penarikan, kita diskusi dulu dengan sang penjaga benda tersebut. Jikalau boleh diambil, apa syaratnya? Biasanya syaratnya itu macam-macam sih teman-teman ya. Salah satunya dia minta minyak apel, dia minta pani basalwa dan lain-lain ya. Ada yang minta juga yang buhur, macam-macam ya teman-teman. Jadi penarikan itu jadi mudah karena kita sudah barter atau membeli benda tersebut dengan sang penjaganya gitu. Untuk selengkapnya kita balik ke topik awal. Nah, teman-teman, jadi dengan cara yang pertama tadi, teman-teman usapkan di sini, dan juga bisa untuk orang lain juga yang ingin merasakan terbukanya cakra ajinanya, bisa dioleskan minyak ini, tapi nggak sepenuhnya terbuka karena paling 20% atau 30% terbuka. Seperti itu teman-teman. Nah, bedanya dengan teman-teman yang menjalankan wirid itu akan terbuka insya Allah 80-90% terbuka cakra ajinanya ya. Jadi begitu saja tata cara yang bisa Bang Tambi bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tebalkanlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menduakan Allah Subhanahu wa taala ya, karena tiada daya dan upaya selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya manusia biasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup sekian dari Bang Tambi. OTT jualan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.